Dunia kita terus berubah dengan cepat. Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah bagaimana cara kita hidup, bekerja, dan saling berinteraksi. Hal ini juga mempengaruhi pada dunia kesehatan mental. Psikolog klinis sebagai garda terdepan dalam mengatasi masalah psikologis kini menghadapi tantangan dan peluang yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adin Kaniwan Mardika dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM F100230154 akan membahas tentang tantangan dan peluang psikolog klinis dalam 5 tahun ke depan. Pertama, teleterapi. Pengembangan teknologi digital dalam bidang klinis ini adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan mental yang dilakukan dengan jarak jauh, yakni dengan bantuan video call ataupun telepon. Nah, ini memungkinkan antara si klien dengan si terapis untuk tidak melakukan tatap muka secara langsung. Yang kedua, ada aplikasi kesehatan mental. Di Indonesia, saya menemukan dua aplikasi yang cukup terkenal yang bisa digunakan para psikolog untuk melakukan layanan konseling bagi para klien yang membutuhkan bantuan psikologis secara online, yakni Halodoc dan Alodokter. Lalu yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. AI ini di masa sekarang sangat dibutuhkan atau sedang marak-maraknya digunakan dalam berbagai bidang. AI memiliki potensi besar dalam mendiagnosis dan memberikan terapi. Namun, kita harus membatasi atau memastikan bahwa AI hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti psikolog. Pandemi. Dampak dari pandemi COVID-19 telah menyebabkan adanya peningkatan kasus dari kecemasan, depresi, dan gangguan PTSD. Maka sebab itu, psikolog klinis harus mengembangkan intervensi yang spesifik untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi tersebut. Ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi masalah dalam kesehatan mental. Ada pula perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini yang berubah dengan sangat cepat menyebabkan bencana alam dan stres lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan mental seseorang atau gangguan mental seseorang. Tantangan utama yang pertama adalah privasi data dan keamanan cyber. Dengan maraknya teleterapi dan aplikasi kesehatan mental saat ini, data pribadi klien menjadi sangat berharga bagi berbagai pihak. Pelanggaran data dapat memicu masalah yang serius seperti pencurian data, diskriminasi, dan kerusakan reputasi. Maka dari itu, psikolog harus memahami peraturan perlindungan data dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi privasi klien. Yang kedua, kualitas layanan dalam teleterapi. Meskipun saat ini teleterapi telah menawarkan fleksibilitas, efektivitas, namun kualitasnya juga perlu dijaga. Masalah saat ini atau tantangan yang sedang dihadapi saat ini adalah gangguan teknis, lalu kurangnya interaksi nonverbal antara si klien dengan si terapis, dan perbedaan zona waktu. Sehingga efektivitas dalam melakukan intervensi atau wawancara juga terhambat. Selain itu, juga penting memastikan bahwa platform yang digunakan dalam teleterapi itu sudah memenuhi standar keamanan dan privacy. Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI dan etika. Walaupun AI ini termasuk dalam hal perkembangan teknologi, namun AI juga menjadi tantangan yang serius dalam psikologi klinis ini. Yakni, yang pertama, apakah AI ini tidak menggantikan penilaian klinis? Dan yang kedua, bias dari algoritma AI ini bisa menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan mental. Nah, penggunaan AI ini juga sebenarnya menimbulkan pertanyaan tentang etika atau etik dalam psikologi. Dan yang keempat, ada stigma dan akses. Masalah yang harus kita hadapi dari zaman dahulu hingga sekarang adalah stigma masyarakat tentang layanan konsultasi psikologi. Sampai saat ini, banyak sekali orang yang berpikir bahwa orang yang melakukan konsultasi psikologi
adalah orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Oleh sebab itu, sangat penting bahwa kita harus mengubah stigma masyarakat tersebut menjadi stigma yang lebih baik. Solusi dan peluang. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi digital. Dalam dunia kesehatan mental atau psikologi klinis ini, kita juga perlu mengembangkan kemampuan kita dalam dunia teknologi digital, seperti dalam penggunaan platform teleterapi, analisis data, dan keamanan cyber. Lalu ada pula kolaborasi multidisiplin, yakni kolaborasi dengan pengembang teknologi, mungkin seperti orang IT, pembuat kebijakan, dan organisasi kesehatan dapat membantu kita untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam dunia digital. Yang ketiga, standarisasi praktik. Sangat penting bagi kita untuk memiliki standar praktik yang jelas untuk teleterapi. Maka dari itu, kita mungkin perlu mengkaji ulang teleterapi dan menghasilkan mungkin beberapa etik yang baru. Nah, termasuk dalam pedoman, keamanan data, kualitas layanan, dan etika profesional. Lalu yang ketiga adalah peningkatan akses layanan. Dengan memanfaatkan teknologi, psikolog sebenarnya dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama bagi mereka yang ada di daerah terpencil. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan akses layanan yang sudah ada atau kita bisa membuat akses layanan yang baru dengan lebih baik untuk membantu bagi mereka yang mungkin susah bertemu dengan psikolog.